Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang mikroorganisme berdasarkan tempat hidupnya. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas mikrobiologi dasar yang diampu oleh Ibu Septaria Wulan Kusumasari STP MSI. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sahrul Alam Shihab. Perkenalkan, nama saya Azza Dinda Putri. Perkenalkan, nama saya Usi Rahmah Firdasari. Saya Safara Dindi. Mikroorganisme. Mikroorganisme adalah organisme yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Mereka termasuk bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Mikroorganisme dapat ditemukan di berbagai lingkungan termasuk tanah, air, dan di dalam tubuh makhluk hidup. Beberapa mikroorganisme bermanfaat, seperti yang digunakan dalam fermentasi, sementara yang lain dapat menyebabkan penyakit. Yang pertama ada mikroorganisme di air. Ada Salmonella enterica. Salmonella enterica adalah bakteri gram negatif berbentuk batang, motil, dan anaerob fakultatif. Bakteri ini berfungsi sebagai patogen penyebab berbagai penyakit, termasuk gastroenteritis dan demam tifoid yang disebabkan oleh infeksi makanan yang terkontaminasi. Salmonella enterica dapat ditemukan di dalam makanan dan air yang terkontaminasi. Bakteri ini menginvasi sel usus, menyebabkan peradangan dan gejala seperti diare, kram perut, dan demam dalam waktu 8-72 jam setelah terpapar. Yang kedua ada E. coli atau Escherichia coli. E. coli adalah bakteri gram negatif berbentuk batang dan dapat bersifat aerobik atau anaerobik fakultatif. Bakteri ini membantu pencernaan dengan memecah makanan dan memproduksi vitamin K. E. coli umumnya hidup di usus manusia dan hewan. Beberapa strain dapat menghasilkan racun yang merusak sel usus, menyebabkan diare berdarah, dan infeksi. Yang ketiga ada Cryptosporidium. Cryptosporidium adalah parasit protozoa mikroskopis yang memiliki dinding luar yang tahan terhadap disinfektan dan dapat bertahan hidup di lingkungan yang keras. Sebagai patogen, Cryptosporidium menyebabkan penyakit diare yang dikenal sebagai cryptosporidiosis, terutama pada individu dengan sistem imun yang lemah. Mikroorganisme yang terdapat di udara pertama itu ada Streptococcus pneumonia. Streptococcus pneumonia adalah bakteri gram positif yang berbentuk bulat dan biasanya ditemukan berpasangan atau rantai. Bakteri ini merupakan penyebab utama penyakit pneumonia, meningitis, dan infeksi telinga tengah. Streptococcus pneumonia ini memiliki kapsul yang membantu melindungi diri dari sistem kekebalan tubuh, sehingga dapat menyebabkan infeksi serius, terutama pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Streptococcus pneumonia ini berkembang biak dengan pembelahan biner, yaitu proses reproduksi aseksual di mana satu sel membelah menjadi dua sel identik. Streptococcus pneumonia biasanya ditemukan di saluran pernafasan bagian atas manusia seperti hidung dan tenggorokan. Dalam tubuh manusia, mereka dapat menyebar melalui droplet pernapasan saat seseorang batuk atau bersin dan dapat menginfeksi saluran pernafasan. Yang kedua ada Bordetella pertussis. Bordetella pertussis adalah bakteri gram negatif yang berbentuk batang kecil. Bordetella pertussis bersifat aerobik karena memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya. Bordetella pertussis berkembang biak secara aseksual melalui pembelahan biner. Bordetella pertussis umumnya hidup di saluran pernafasan manusia. Bakteri ini dapat bertahan dalam droplet saluran respirasi yang dihasilkan saat seseorang batuk atau bersin. Selain itu, bakteri ini tidak dapat bertahan lama di lingkungan luar sehingga penularan utamanya yaitu melalui kontak langsung dengan individu yang terinfeksi. Bordetella pertussis menghasilkan toksin yang memicu gejala batuk rejan dan komplikasi pernafasan. Yang ketiga ada Bacillus sp. Bacillus sp adalah jenis bakteri berbentuk batang yang dikenal karena kemampuannya membentuk spora. Mereka bersifat gram positif dan dapat ditemukan di berbagai lingkungan. Bacillus sp berkembang biak dengan cara pembelahan biner. Beberapa spesies dari genus ini bersifat patogen seperti Bacillus anthrax yang merupakan bakteri penyebab penyakit antraks.
Sementara Bacillus subtilis sering digunakan dalam aplikasi industri dan penelitian karena sifatnya non-patogenik dan kemampuannya dalam memproduksi enzim. Bakteri ini juga memiliki peran penting dalam dekomposisi bahan organik dari siklus nutrisi di ekosistem. Mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Yang pertama ada Azotobacter sp. Azotobacter sp adalah sekelompok bakteri aerob gram negatif yang hidup bebas pengikat nitrogen yang ada di dalam tanah. Bakteri ini berbentuk oval atau bulat dan membentuk kista berining tebal atau sel dorman yang tahan terhadap kondisi buruk di lingkungan yang tidak menguntungkan. Azotobacter sp biasanya polimorfik dengan ukuran berkisar panjang 2 hingga 10 mikrometer dan lebar 1 hingga 2 mikrometer. Bakteri ini berkembang biak dengan cara pembelahan biner, di mana satu sel membelah menjadi 2 sel baru. Azotobacter sp membantu meningkatkan kesuburan tanaman dengan cara fiksasi nitrogen yang kemudian membantu meningkatkan produksi tanaman melalui proses biosintesis zat aktif biologis untuk penyerapan tanaman. Yang kedua ada Rhizobium sp. Rhizobium sp adalah suatu genus bakteri gram negatif yang berbentuk batang dan bersifat aerob. Bakteri ini berkembang biak dengan cara pembelahan biner, di mana satu sel membelah diri menjadi 2 sel baru. Rhizobium sp dikenal dengan simbiosisnya bersama tanaman leguminosa. Tanaman leguminosa sendiri seperti kacang tanah, kacang kedelai, dan alfalfa. Simbiosis tersebut menguntungkan bagi kedua belah pihak, menguntungkan bagi tanaman leguminosa dan menguntungkan bagi bakteri Rhizobium sendiri. Adapun bakteri Rhizobium sp dapat melakukan penyerapan nitrogen dari lingkungan dan mengubahnya menjadi bentuk yang bermanfaat bagi tanaman atau biasa disebut dengan fiksasi nitrogen. Karena kemampuannya dalam memfiksasi nitrogen, Rhizobium sp banyak dimanfaatkan sebagai pupuk hayati. 3. Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens merupakan bakteri tanah gram negatif yang berbentuk batang dan merupakan bakteri patogen. Bakteri ini berkembang biak dengan cara pembelahan biner, di mana satu sel membelah diri menjadi 2 sel baru. Tumefaciens bersifat anak aerobik fakultatif dan tumbuh optimal pada kisaran suhu 25 derajat hingga 28 derajat Celcius. Bakteri ini dapat menyebabkan tumor pada tanaman, tetapi juga bermanfaat dalam rekayasa genetik tanaman karena dapat digunakan sebagai vektor untuk transfer gen ke dalam sel tanaman. Secara alami, tumefaciens mempunyai kemampuan untuk mentransfer potongan DNA-nya yang kemudian dikenal dengan tDNA atau transfer DNA ke dalam genom tanaman dan menyebabkan terbentuknya tumor crown gall. Bakteri yang terdapat pada tubuh manusia. Yang pertama ada Mycoplasma. Mycoplasma sendiri adalah kelompok bakteri kecil yang tidak memiliki dinding sel, sehingga membuatnya unik dibandingkan dengan bakteri lainnya. Mycoplasma memiliki bentuk yang bervariasi, umumnya berbentuk bulat atau oval. Mereka juga dapat memiliki bentuk yang lebih kompleks, seperti filamen atau spiral. Mereka dapat ditemukan di berbagai lingkungan, termasuk sebagai flora normal di tubuh manusia dan hewan. Mycoplasma berkembang biak secara aseksual melalui pembelahan biner. Beberapa spesies Mycoplasma bersifat patogen dan dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Contohnya Mycoplasma pneumonia dapat menyebabkan pneumonia atipikal pada manusia. Yang kedua adalah Staphylococcus epidermis. Staphylococcus epidermis sendiri merupakan anaerob fakultatif, anggota koagulasi negatif yang paling sering ditemui pada permukaan epitel manusia. Staphylococcus epidermis umumnya hidup di permukaan kulit dan membran mukosa manusia. Bakteri ini juga dapat ditemukan di lingkungan rumah sakit, terutama di area yang terkontaminasi oleh perangkat medis seperti kateter dan implan.
Staphylococcus epidermis berkembang biak secara seksual melalui pembelahan biner. Staphylococcus epidermis biasanya tidak patogenik dan merupakan bagian dari flora normal kulit manusia. Namun, ia dapat menjadi patogenik oportunistik, terutama pada individu dengan sistem imun yang lemah atau mereka yang memiliki perangkat medis seperti kateter dan implan. Kemudian yang terakhir, Lactobacillus reuteri. Lactobacillus reuteri sendiri merupakan bakteri asam laktat yang baik, berbentuk basil dengan strain spesifik yang digunakan sebagai probiotik, yang terdapat pada berbagai inang seperti manusia, babi, kambing, tikus, dan mencit, dengan berbagai lokasi tubuh seperti saluran pencernaan, air susu ibu, dan mulut. Lactobacillus reuteri berkembang biak secara seksual melalui pembelahan biner. Proses ini melibatkan pembagian sel menjadi dua sel anak yang identik. Efek menguntungkan dari strain Lactobacillus reuteri seperti mencegah keropos tulang dan mendorong perkembangan sistem imun regulatoris. Lactobacillus reuteri juga dapat ditemukan dalam produk fermentasi seperti yogurt, keju, dan suplemen probiotik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.